oh ini pondok ini mahal. Murah dong 1 juta berarti. Nah, Masuknya puluhan juta, Bulanannya? bulanannya jutaan juga. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, dipaksa saya masuk nih. Gimana? Itu Ngomong soal apa nih kita? kemarin saat yang sama Pak Tony itu ngomongin alasan. Oh, iya. Kan katanya di video itu kan alasan pondok pesantren murah katanya. Bukan murah. Kalau murah berbiaya tapi murah. Oh, Kita berarti gratis. gratisan. Berarti tidak ada biayanya. Tidak ada biaya. Saya tuh penasaran nih kemarin tuh. Gratis, murah, dan mahal gitu kan. Nah, Bisa nggak sih, apa sih namanya, ada pakem-pakemnya kalau gratis tuh kayak kita misalnya. Murah tuh segimana sih maksudnya murah? Terus mahal tuh gimana sih maksudnya mahal? Kan kadang-kadang orang beda-beda kan. Mahal, murah, gratis itu. ponpes apa sekolah nih? Katanya sih ponpes, Sat. Ponpes. Iya. Jadi yang mau ditanya apa nih? Ponpes mahal itu kayak gimana sih acuannya? Sama lawannya ponpes murah berarti. Kalau acuannya tergantung ya. Kalau orang yang kaya penghasilan 50 juta per bulan. Di mata saya mahal, di mata dia murah. Gitu. Iya. Gitu kan. Ya artinya kita pakai standar orang Indonesia aja secara umum. Ya kan? Dengan pendapatan per kapita kita rata-rata berapa? Di situ kita harus mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak di pondok dengan biaya itu yang jadi acuan mahal atau murah atau sedang gitu. Nah, ini pembicaraan ini sebenarnya sensitif ini Pak Pardi. Ya, tapi harus ada yang nanya, Ustaz. Kalau nggak ada Iya. yang nanya ya begitu-gitu aja kembangannya kan. Artinya pengelola pondok kerap kali ini sering dipojokkan oleh bukan cuman orang tua murid, wali murid ya, bahkan oleh netizen. Kalau mungkin Al-Hasan mungkin bisa selamat lah tanda kutip gitu karena kita gratisan. Gratis, ya. Apa yang mau dipojokin gitu kan. Nah, mengenai netizen juga kadang-kadang ini ya. Atau ada orang wali murid yang menganggap, oh ini pondok ini mahal. Padahal itu nggak terlalu mahal. Ada teman yang komplain, dia mondokin anaknya di sebuah pondok X lah ya. Sebenarnya pondok itu kalau hitung-hitungan nggak mahal. Ya, ini tentu bukan Al-Hasan ya, karena Al-Hasan sekali lagi gratis. Jadi yang kita omongin bukan Al-Hasan. Pondok lain yang pengelolanya di situ ada teman saya. Wali muridnya ini juga teman saya. Dia komplain, oh mahal segini, begini. Berapa biayanya? Biayanya itu 1 juta per bulan. 1 juta sebulan dibilang mahal. Mahal. Ya mungkin ya kita yang biasa bayar anak sekolah pulang pergi gitu, 500.000 mungkin kan, 400.000. Ini tiba-tiba 1 juta. Dan dianggap mahal. Padahal, coba deh kalkulasi aja. Hitung-hitungan kita. Hitung-hitungan. Ya. Anaknya makan sehari 3 kali. Kali 30 hari. Iya nggak? Nah, sehari misalkan. Ini kan kalau di pondok, kan kalau di Al-Hasan kan anak-anak masak sendiri. Iya. Jadi biaya lebih murah. Ini kan mereka catering. Taruhlah dengan yang paling murah. Catering. Nasi kotak atau nasi apa. Sekali makan itu berapa? 10.000. 10.000 lah sekali makan. Berarti sehari 30.000. Sebulan 900.000. 900.000 tuh. Makannya doang. Makannya aja. Iya. Belum biaya nanti listrik, sarana prasarana, gaji guru, gaji musyrif. Ya. Wah, segala macam lah. Murah dong 1 juta berarti. Nah, jadi sebulan sebenarnya 1 juta itu Iya. murah. Cuma kadang-kadang teman-teman ini memandang entah dari kacamata apa. Apa dibandingin dengan anaknya yang masih TK, bayarannya cuma 150.000, yang SD 350.000, SDIT pulang pergi. Nah, anaknya yang SMP, pondok 1 juta dibilang mahal. Dia nggak ngitung anak yang makan berarti. Nah, itu belum lagi biaya segala macam tuh. Iya. Pendidikan. Pakai listrik, pakai dia tempat tidur anaknya Nah, mungkin kan. itu kebayang nggak pihak pondok itu memutar uang 1 juta biar bisa ke cover semua itu? Biaya makan, gaji guru, gaji musyrif. Ya, sekolah mesti tetap jalan, pondok mesti tetap jalan. Kebayang nggak pihak pondok itu memutar uang 1 juta itu
atau 1.100.000 saja lah, 1.200.000 saja lah, itu pun nggak mahal kalau makan di situ, gitu ya. Nah, jadi apa yang diutarakan oleh para orang tua murid, netizen tentang komplain pondok mahal, padahal hakikatnya nggak mahal, itu kurang tepat, gitu. Apalagi di pondok anaknya itu dididik secara maksimal, ada musyrif, ya, ada ustadz yang kompeten, yang segala macam lah. Nah, harusnya orang tua murid situ paham bahwasanya anaknya itu sekolah itu sudah luar biasa di pondok, dilayani bukan cuma di kelas, di asrama, ya, artinya disakan, ada musyrifnya, bahkan di lingkungan sekolah diawasi terus-terus. Nah, ada lagi pembahasan nih, kalau pondok itu mahal. Nah, Berarti yang tadi katanya mahal padahal murah. murah, gitu. Berarti bukan mahal dong, itu Berarti pondok bukan murah sih pondok gitu. murah. Jadi kalau pondok itu dengan makan di situ antara biaya 900 sampai 1.200.000 itu murah sebenarnya. Ya, hitung aja biaya hidup di rumahnya berapa gitu. Ya, kan? betul. Itu sebenarnya murah. Ya, mungkin mahal kalau per bulannya sudah di atas mungkin 4 juta, 3 juta. Untuk biaya hidup 4 juta gitu ya, itu Iya, mungkin mahal gitu ya levelnya. itu mungkin level-level kita lah ya. Level-level kita itu udah tergolong mahal itu. Gitu. Nyekolahin anak bayar bulanan 3 juta misalkan. Itu menurut saya itu udah mahal. Itu untuk biaya bulanannya. Ya, tapi mahal kalau apa yang didapatkan anak itu luar biasa, ya. Misalkan anaknya itu pendidikan agamanya bagus, pendidikan karakternya bagus, Outputnya berarti. outputnya itu nggak jadi masalah. Artinya ada harga, kemudian ada apa yang didapatkan. Yang didapatkan misalkan karakter anak jadi bagus. Kan sekolah bagus itu nggak mesti unggul dalam akademik, unggul dalam bidang studi tertentu. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan juga. Unggul dalam karakter dan akhlak. Bisa jadi unggul di situ. Ini pendidikannya mahal ini. Mendidik karakter dan akhlak. Nah, atau unggul dalam bidang-bidang studi tertentu. Tahfidnya, bahasa Arabnya. Atau kalau enggak, pondok tersebut ternyata lebih memfokuskan kepada ilmu-ilmu umum. Ya, ada yang unggul. Misalkan unggul dalam robotik, unggul dalam fisika, matematika. Itu enggak masalah. Tapi yang jadi masalah gini Pak Pardi. Sudah mahal. Uang pangkal mahal itu definisi kita kan puluhan juta. Iya, pokoknya wah lah ya. Mau 20, masuk wah gitu. 30, 40 sampai 60 juta. Bulanan 3 sampai 6 juta. Ada pondok yang kayak begitu. Masuknya puluhan juta, Bulanannya bulanannya jutaan juga. Iya. Tapi ternyata yang didapati pulang ke rumah anaknya sibuk main gadget. Ya, main gadget. Iya nggak? Ini pondok pesantren atau Ponpes, pondok kita pesantren? lagi bahas Ponpes. Ponpes. Ada Ponpes gitu ya? Pas liburan, anaknya tiap hari main gadget, main game online, PUBG. Wah, ya nggak? Kemudian outputnya nih, dengan biaya sekian, 3 tahun dia mondok, ya anaknya itu cuma dapat juz 30, itu pun nggak mungkin. Bahasa Arab nggak bisa, baca kitab nggak bisa. Ilmu-ilmu umum pun juga nggak unggul-unggul banget. Nah ini berarti ini wajar lah kalau orang tua, wali murid merasa komplain ya, ada keluhan. Itu wajar. Artinya pihak pondok mesti mengevaluasi. Dengan harga yang dibebankan pondok ke orang tua murid yang besar, semestinya ada apa yang didapatkan oleh wali murid. Ya mungkin ada prestasi, ya prestasi yang merata gitu ya di bidang tahfidz, ya di bidang ilmu umum, di bidang bahasa Arab gitu, di bidang baca kitab atau ilmu-ilmu syar'i atau karakter akhlak. Nah, Tapi pasti kan kalau kayak pondok-pondok yang mahal, berarti kan di awalnya dia kan mengkampanyekannya kan berarti ada sesuatu harusnya ya. Sehingga ada orang-orang tua yang masukin, oh bayarnya biar mahal, masuk tapi ternyata outputnya zong gitu. nah itu ya ketika open house pondok ya, membeberkan visi misi,
apa yang didapatkan oleh anak ketika belajar di situ, ya itu kalau memang sesuai dengan realita ya nggak masalah gitu. Dan orang tua rela mengeluarkan uang banyak nggak masalah. Yang penting anaknya mendapatkan apa yang dijanjikan di brosur gitu. Iya kan gitu kan, wah banget gitu kan. Ya, atau rata-rata lah. Nah, kalau memang demikian itu nggak masalah ya. Ya, itu yang jadi keluhan teman-teman juga ya di medsos. Teman-teman itu wali murid ya, bukannya mereka itu Netizen doang. netizen yang pemantau gitu. Ya, pemantau, bukannya mereka adalah wali Jadi murid. mereka bayar mahal untuk demi visi misi tersebut, ternyata hasilnya zonk 3 tahun kemudian gitu. Nah, itu yang jadi Problem saat ini. problem gitu ya. saat ini. Tapi kalau sekolah mahal, inputnya bagus, saya rasa orang tua nggak keberatan. Apalagi sekolah mahal itu kan mereka tahu berarti. Ya, yang mau sekolah di situ berarti yang punya uang untuk membiayai anaknya per bulan, uang pangkal. Karena sekolah mahal itu bukan cuma uang pangkal bulan aja, karena ada regular nanti setiap naik kelas Biaya-biaya daftar macam-macam. ulang. Betul. Daftar ulang gitu. Uang gedung, uang sarana prasarana, segala macam. Nah, ini akan tertutupi oleh orang tua. Orang tua akan merasa itu tertutupi lah dengan adanya hasil yang didapat anak. Gitu. Tapi kalau anaknya pulang main game. Ya, main game. Kemudian anaknya sedikit sekali prestasinya. Ya, karakternya juga ini. Ini bisa jadi yang salah, belum tentu juga pondok yang salah. Bisa jadi juga orang tua. Ya, di rumah. Anaknya nggak diawasi tentang aktivitasnya dengan gadget. Ya, atau anaknya nggak diawasi aktivitasnya dengan teman-teman lingkungan rumah. Itu bisa jadi juga. Gitu. Ya, karena kan begitu pulang ke rumah kan pondok juga udah lepas tangan harusnya kan, pengawasannya kan. Tapi yang jadi bahasan kita bukan masalah itu ya, itu mungkin masalah lain lagi mengenai kalau pondok itu mahal tapi memberikan output yang bagus, saya rasa seorang tua nggak kecewa gitu. Tapi kalau yang tadi dibahas tuh, sudah mahal, prestasi nggak ada. Ya, prestasi nggak ada. Nah ini yang perlu dievaluasi oleh para pengelola pondok. Pondok mahal, tapi hasilnya nggak ada. Nah, Itu yang sering jadi problem ya. ada lah, tapi sedikit. Oh iya. Gitu. Tidak seperti visi misi di awalnya Iya. dengan biaya yang besar. Nah, ada yang hasilnya ada, tetapi hasil yang ada itu juga didapati di pondok-pondok yang murah. Iya. Yang Gitu. tadi katanya mahal padahal murah. Padahal murah. Mendingan yang itu dong berarti Ustaz. Nah, sebenarnya begitu. Ya, cuman kan kadang-kadang orang tua itu melihat kalau mahal nih bagus gitu. Ada ekspektasi gitu. Ekspektasinya tinggi. Tinggi. Oh, mahal pasti bagus. Makanya pondok-pondok mahal ngantri. Kita juga bingung. Iya. Pondok mahal ngantri di situ. Karena ekspektasinya tinggi gitu. Ini pondok mahal berarti bagus. Nah, harusnya itu harus dijawab kepercayaan itu oleh pengelola pondok. Harusnya biaya nggak bohong Ustaz ya. Ada Ya, biaya, ada hasil. Harusnya ada seperti hasil, itu kan. seperti itu. Nah, memang kita dapat itu. Ada anak teman kita yang sampai biayanya itu per bulan 6 juta. Masya Allah. Ya, saya nggak bisa sebutin nama pondoknya, ini ma'ruf lah ya. Masuknya puluhan juta. Tetapi hasilnya biasa aja. Ya, hasil baca kitab nggak bisa. Ya, baca kitab nggak bisa. Tahfidz juga nggak unggul. Ya, ini saya juga heran. Sisi mahalnya itu dari sisi apa? Kalau dari sisi fasilitas, ya mungkin orang tua saya rasa tidak mengejar di situ. Dia ingin anaknya mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan di tempat lain, sehingga orang tua rela menggelontorkan uang dalam jumlah banyak. Kalau cuma sekedar fasilitas, ya saya rasa tidak ada orang tua, oh yang penting anak saya sekolahnya bagus, mau hasilnya kayak apa kayak nggak masalah, yang penting bagus. Saya rasa nggak ada. Pondok pesantren nggak kayak gitu ya, nggak kayak SMA negeri misalnya yang ada ijazahnya laku atau apa, nggak kayak gitu. Iya, namanya ketika orang tua memasukkan anaknya ke pondok, pasti mereka ingin anak itu mendapatkan pendidikan yang lebih dibanding umum. Outputnya beda ya dengan anak-anak lain. Yaitu pendidik terutama dalam agama ya, namanya ponpes agama gitu. Wah, menarik Ustaz nih. Tapi jangan kepanjangan nih Ustaz. Nanti terlalu dalam malah ribut lagi kitanya. Saya diurubar orang lagi kalau terlalu dalam nih. Oke, sampai sini aja berarti ya. Cukup aja Ustaz. Cukup aja kita cukupin kayak gini. Yang penting udah kejawab. Ponpes mahal apa sih? Terus ponpes mahal, padahal nggak mahal apa sih? Padahal murah ya. Iya, ada lagi ya ponpes gratis kayak alasan.